sahabat Hermina, jumpa lagi bersama saya Meika Afifi, host di acara Hermina Podcast. Episode Hermina Podcast kali ini kita akan bahas tentang nyeri pada gigi. Hari ini saya tidak sendirian tentunya, saya ditemani oleh Dr. Gigi Wafiatul Ahdi SPKG yang merupakan dokter spesialis gigi konservasi yang praktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Halo Dokter Wafi, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Oke dokter, mungkin dokter bisa menyapa sahabat Hermina terlebih dahulu dokter, silahkan dok. Terima kasih Mbak Mika. Ya. Halo sahabat Hermina, saya Dr. Gigi Wafiatul Ahdi yang praktek di Hermina Ciputat. Kebetulan saya adalah dokter gigi spesialis konservasi gigi. Oke, dokter sudah berpraktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat sebagai dokter spesialis gigi konservasi ya dokter ya. Iya Mbak. Ya dokter, ini kita di acara podcast Hermina ini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dokter. Pertanyaan yang berkaitan, sebetulnya banyak masyarakat yang bertanya gitu ya dok. Mungkin sebelum ke dokter atau misalnya mereka mencari mencari di Google gitu, mereka kadang suka bertanya-tanya gitu. Nah, nih dokter, kalau di kondisi gigi seperti apa yang sebaiknya sahabat Hermina harus ke dokter gigi dok? Oke, jadi sebenarnya kondisi gigi seperti apa itu kebalik pertanyaannya adalah sebenarnya harusnya adalah kapan sebenarnya yang lebih tepatnya. Iya, Kenapa? Karena ini yang orang banyak yang beranggapan bahwa ke dokter gigi itu pada saat sudah ada keluhan, pada saat sudah ada kondisi tertentu. Iya. Nah itu sebenarnya yang harus kita perbaiki mindsetnya. Sebenarnya itu harus ke dokter gigi itu nggak cuma sekedar pada saat ada keluhan aja, tetapi sebenarnya adalah harusnya setahun sekali atau setahun 2 kali itu setengahnya ke dokter gigi. Oh iya dokter, berarti harus rutin gitu ya dok sebetulnya ya dok. Jadi ya? jangan sampai ada keluhan baru ke dokter gigi. Gitu. Oke, berarti jangan dulu menunggu keluhan ya sahabat Hermina ya. Jadi kalau memang sudah ada aturan misalnya harus rutin gitu ya, dirutinkan ya dokter ya. Sebenarnya itu ada alasannya Mbak. Alasannya pertama adalah biasanya 6 bulan itu ada kondisi-kondisi tertentu seperti ada karang gigi yang sudah mulai tumbuh, kemudian juga ada lubang baru atau lubang yang lama sudah bertambah besar. Nah itu kan perlu langsung pencegahan ya, langsung tindakan. Misalnya seperti karang gigi yang sudah mulai muncul itu, nah itu dilakukan pembersihan karang gigi atau kita kenal dengan scaling. Kalau tidak dilakukan, nanti bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit gusi, penyakit periodontitis seperti itu. Jadi ada masalah-masalah yang akan timbul kalau dibiarkan saja. Kemudian kayak misalnya gigi yang berlubang, yang dia sudah mulai ada lubangnya atau lubang yang sudah bertambah besar, itu akibat dari ada tumpukan makanan di dalam lubang tersebut. Nah itu dia kalau dibiarkan pasti dia akan bertambah besar, makin besar dan menyebabkan sakit. Nah makanya kenapa kita harus memeriksa gigi secara rutin itu. Tujuannya untuk itu, jadi untuk melihat apakah sudah muncul karang gigi, apakah sudah muncul lubang baru, atau ada lubang yang terlalu besar, atau hal-hal lainnya, atau penyakit gusi. Nah, seperti itu. Iya dokter, kadang ya suka menyepelekan mungkin ya dokter ya. Jadi nanti deh kalau belum sakit gitu, nanti deh nggak terlalu membahayakan gitu. Jadi kadang kalau sudah sampai ke dokter gigi malah jadi memperparah ya dok ya, sebetulnya kondisinya gitu ya dok ya, ketika sudah ke dokter gigi malah jadi parah karena ya kebiasaan seperti itu masyarakat ya dokter ya. Sebetulnya kalau sudah terbentuk lubang kecil itu pun jangan disepelekan, itu dia sebaiknya memang harus ke dokter gigi, karena jangan sampai tunggu itu menjadi besar atau tunggu menjadi sakit, dia seperti itu. Oke, baik dokter. Nah pertanyaan kedua ini ya dok ya, hal yang sering ditanyakan pasien nih dok, kenapa sih dok kalau minum air dingin atau makan yang manis bisa muncul rasa ngilu pada gigi tertentu, itu bagaimana dok? Itu biasanya kita kenal dengan dentin hipersensitivitas ya. Nah, jadi di seperti ini, mungkin sekali saya jelaskan sedikit ya. Ini adalah gigi yang sehat, ini gigi yang tidak sehat. Nah, pada gigi yang sehat ini ada strukturnya enamel, ada dentin, pulpa yang ada saraf dan pembuluh darah. Nah, ini yang saya sebut dengan dentin yang kuning-kuning ini. Nah, ngilu itu dia timbul karena sudah terbuka dentinnya, jadi ada struktur enamel ini yang hilang.
Oh, oke, Nah, baik. struktur enamel dia sudah hilang. Nah, di sini dentin hipersensitivitas itu dia bisa berupa seperti rasa sakit yang tajam dan sebentar akibat adanya stimulus atau rangsangan tertentu. Nah, sebenarnya penyebabnya macam-macam. Bisa pertama atrisi, atau abrasi, atau resesi gingiva, atau trauma. Nah, atrisi itu apa sih? Atrisi itu mungkin saya jelaskan sedikit aja ya. Atrisi itu adalah keausan permukaan gigi, biasanya terjadi pada gigi-gigi bawah atau gigi atas ini ya. Dia terjadi karena ada gesekan atau tekanan yang berlebih pada gigi tersebut. Gitu. Nah, karena tekanan yang berlebih pada gigi tersebut menyebabkan permukaan gigi tersebut aus, seperti di sini biasanya. Nah, akhirnya ya, tadi struktur yang enamel ini dia terkikis dan dentinnya terbuka, yang kuning-kuning itu akhirnya menyebabkan ngilu salah satunya tadi seperti itu. Itu atrisi. Kemudian kedua juga ada abrasi. Abrasi tadi penyebabnya adalah biasanya karena terjadi kontak atau gesekan yang besar dari alat seperti sikat gigi misalnya. Jadi kalau sikat gigi yang terlalu kuat, yang terlalu keras, itu menyebabkan permukaan gigi juga terkikis, ya, Dok, ya? terkikis, abrasi seperti itu. Jadi biasa terjadi di area-area gigi ini nih, di antara tengah-tengah ini gitu ya, yang suka di ada kisan, gitu ya? Ada celah di situ. Itu suka menyebabkan ngilu di situ. Nah, itu akibat sikat gigi yang terlalu keras, salah satu penyebabnya. Kemudian tadi juga saya sebut resesi gingiva. Apa sih resesi gingiva itu? Resesi gingiva itu gusinya dia turun. Jadi ini gusi ya. Gusi itu dia harusnya normal di sini, tapi karena penyebab tertentu seperti salah satu penyebab sikat gigi atau ada kalkulus yang banyak di situ menyebabkan gusinya turun ke bawah. Tepi gusinya dia agak ke bawah, jadi permukaan akar yang harusnya dia tidak terlihat, dia menjadi terlihat. Nah, akar yang terlihat itulah yang menyebabkan dia ngilu juga, seperti itu. Kemudian tadi ada juga saya sebutkan trauma juga penyebabnya ya. Trauma itu seperti mungkin ada patahan gigi akibat mungkin ada benturan apa gitu kan, seperti itu. Gitu ya, Dok ya. Ternyata banyak faktor ya, Dokter ya, yang bisa menyebabkan gigi itu jadi ngilu gitu. Nah, sepertinya yang dokter tadi disebutkan itu banyak terjadi di masyarakat. Mungkin kayaknya juga saya tidak secara sengaja melakukan hal yang sama, Dok. Seperti misalnya gosok giginya yang terlalu kenceng gitu. Ternyata itu akan mengakibatkan ya, Dok ya, abrasi gitu ya, Dok. Benar. Kemudian juga tadi resesi gingiva juga menyebabkan resesi gingiva kalau sikat gigi terlalu kenceng juga. Dia turun ya, Dok ya. Gusinya jadi turun. Nah, jadi permukaan akar jadi terbuka. Kemudian tadi untuk mengenai dentin yang hipersensitif juga sebenarnya kalau ngilu itu dia juga bisa terjadi akibat ada lubang ya. Itu yang kita tahu ya, kalau lubangnya juga sudah terbentuk, sudah mengenai dentin, nah itu sudah pasti dia menyebabkan rasa ngilu atau nyeri gitu. Dok. Itu biasanya karena ada giginya yang berlubangnya itu, Dok, gitu, Dok. Jadi bisa terlihat itunya, Dok. Iya, jadi terbuka dia. Karena dia berlubang itu, maka terjadi ngilu gitu ya, Dok ya. Jadi kalau ketika dia minum air yang dingin atau misalnya makan makanan yang manis atau minuman yang manis, itu otomatis pasti dia akan merasakan ngilu pada gigi gitu ya, Dok ya? Iya, pada gigi yang sudah terbuka struktur dentinnya. Tapi kalau misalnya dia tidak terbuka itu? Dia masih sebatas enamel, masih atau gigi sehat, dia tidak akan ngilu. Tidak akan ngilu, Dok? Iya. Jadi kalau ada mulai rasa ngilu, ya baiknya emang kontrol ke dokter gigi. Kenapa nih? Seperti itu. Tapi jangan sampai ada ngilu dulu baru kontrol ya. Nah, itu yang tadi saya bilang ya, Dok ya, di awal. Jangan sampai sudah sakit berkelanjutan baru ke dokter gigi. Istilahnya baru nyari dokter gigi setelah merasakan sakit yang berlebihan gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, baik, Dokter. Nah, menyambung pertanyaan sebelumnya nih, Dokter. Apa saja sih, Dok, penyebab rasa sakit pada gigi itu dan bagaimana itu bisa terjadi? Oke, penyebab rasa sakit pada gigi, ya mungkin kita melanjutkan yang tadi ya. Iya, betul, jadi mungkin Dok. saya agak bahas sedikit. Jadi di sini tadi kita review lagi, ada struktur enamel. Kemudian struktur enamel ini adalah struktur yang paling luar dari gigi. Betul. Dia tidak akan menyebabkan sakit, walaupun masih lubang seperti ini ya. Jadi ini ada lubang kecil di enamel, dia masih tidak apa-apa. Maksudnya tidak menyebabkan sakit, walaupun sebenarnya untuk lubang kecil ini bagusnya ya sudah kita atasi ya. Kemudian yang kedua di bawah enamel itu ada dentin, struktur dentin. Ini yang sehatnya ya, struktur dentin. Nah, struktur dentin ini dia menyebabkan
rasa sakit kenapa? Karena di dalam dentin ini ada tubulus dentin, ada rongga-rongga dentin yang dia di dalamnya berisi cairan. Nah, aliran cairan di dalam tubulus dentin ini, nah inilah yang menyebabkan ngilu jika ada rangsangan dari luar. Akhirnya aliran cairan ini dia bisa mengenai saraf-saraf di antara perbatasan dentin dan pulpa. Ini adalah pulpa, saraf pembuluh darah di sini dalam pulpa. Jadi aliran cairan ini dia akan mengaktifasi saraf, itulah menyebabkan rasa ngilu seperti itu. Jadi kenapa kok dentin itu identik dengan ngilu itu salah satu karena itu ya gitu. Jadi ini contoh gambar karies yang sudah mengenai struktur enamel, ini struktur dentin, dan ini sudah mengenai ke saraf ke pulpa. Seperti itu. Iya, jadi jangan sepelekan yang dari enamel, yang gigi berlubang mulai dari sini, mulai dari enamel dia bisa berkembang menjadi dentin seperti ini, semakin dalam. Semakin dalam, ini mulai rasa ngilu. Nah, setelah ini kalau dibiarkan saja, dia akan tembus ke pulpa. Bisa jadi dok? Bisa, selalu bisa kalau dibiarkan saja. Kenapa? Karena ada retensi makanan, akumulasi makanan di dalam lubangnya ini yang dia tidak bisa keluar karena dia tertahan sama di bagian atasnya ini kan. Nah, akhirnya menyebabkan sakit yang hebat kalau sudah mengenai ke pulpa. Lebih parah. Nah, kalau seperti ini, nah harus perawatan seperti itu. Oh, gitu. Malah kalau sampai mengarah sampai ke dalam itu malah lebih malah lebih rumit ya dok ya. Benar. Untuk perawatannya ya dok. Benar. Jadi kenapa pemeriksaan rutin itu dilakukan ya kita untuk melihat apakah ada muncul lubang baru atau lubang yang lama bertambah besar. Nah itu langsung lakukan tindakan seperti itu. Gitu. Oke. Berarti ini juga ya sahabat Hermina, jangan menyepelekan untuk memeriksakan ke dokter gigi. Kesehatan gigi dan mulut itu wajib dan penting ya sahabat Hermina, karena setelah dijelaskan oleh dokter Wafi ini pengaruhnya ya dok ya, pengaruhnya efeknya itu yang sangat membahayakan sebetulnya, malah justru jadi bikin menyiksa diri gitu ya dok. Betul kan ya dok ya, kalau misalnya kita sakit gigi aja, yang sakit gigi biasa aja kayaknya aduh tersiksa banget gitu ya, apalagi yang sampai yang tadi seperti dokter Wafi jelaskan sampai ke dalam gitu lubangnya dan sampai mengenai itu, aduh nggak kebayang deh dok. Untuk sakitnya aja udah luar biasa gitu ya dok ya. Iya benar mbak. Iya, oke dokter, pertanyaan terakhir nih dok. Nggak kerasa nih dok, pertanyaan sebenarnya banyak banget nih yang mesti ditanya. Perawatan yang seperti apa yang harus dilakukan oleh sahabat Hermina semua jika sudah muncul sakit pada gigi dokter? Oke, jadi kalau misalnya ada gigi berlubang, dia masih mencapai enamel, itu masih bisa kita langsung tambal. Oke, karena dia masih belum dalam, belum ada rasa ngilu. Oke. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah mencapai dentin, struktur dentin ini sudah mulai ada terasa ngilu. Nah, ini mesti kita observasi dulu, tapi kita bisa melakukan penambalan, bisa penambalan langsung, dengan penambalan permanen. Nah, setelah itu kita harus melakukan observasi apakah masih muncul keluhan atau tidak setelah kita tambal. Gitu, karena dia khawatirnya lubangnya itu dia sudah mendekati ke sarafnya, pembuluh darahnya seperti itu. Jadi pulpa namanya ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau lubangnya itu dia sudah mengenai pulpa, nah di sini nggak bisa langsung tambal-tambal aja. Gitu. Nggak sembarangan nambal berarti ya dokter. Kenapa? Karena dia sudah mengenai saraf dan pembuluh darah yang terinfeksi di sini. Jadi ini harus dibersihkan dahulu. Di dalam gigi ada saluran akar sampai ujung akar. Jadi nggak cuma sekedar kita bersihkan bagian atas pulpanya aja, nggak. Kita harus bersihkan sampai ujung akarnya. Nah, ini membutuhkan perawatan yang agak lama ya. Biasanya kalau perawatan saluran akar tuh bisa 3 kali kunjungan atau bahkan 4 kali kunjungan ya, kira-kira seperti itu ya. Kenapa? Karena di dalam satu gigi itu biasanya untuk gigi geraham ya, itu bisa 3 atau 4 saluran akar umumnya. Oh gitu dong. Saluran akar yang kecil-kecil ini nih. Nah, kemudian nggak cuma sekedar bersihkannya tapi harus diobati. Gitu. Nah, kenapa butuh waktu untuk perawatan saluran akar?
Nah, setelah tidak ada keluhan baru bisa kita tambal permanen. Seperti itu. Jadi memang kalau sakit gigi itu solusinya bukan hanya cabut gigi ya dokter ya, dicari tahu dulu penyebabnya apa gitu ya dok ya. Kalau misalnya memang yang seperti tadi dokter Wafi jelaskan itu berarti memang si penyebabnya itu yang harus diatasi gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya selama masih bisa kita pertahankan, ya baiknya dipertahankan ya. Betul. Namun jika memang sudah tidak bisa dipertahankan, mau tidak mau iya. Cabut gigi itu pasti pilihan terakhir berarti ya. Iya ya. benar. Begitu sahabat Hermina. Jadi solusi untuk sakit gigi itu tidak hanya cabut giginya saja. Jadi memang harus diketahui penyebabnya. Apa sih penyebabnya gitu ya dokter ya. Kalau misalnya penyebabnya bisa diatasi, lebih baik kita atasi penyebabnya itu ya dokter. Tapi kalau misalnya memang pilihan terakhir ada mau nggak mau gitu ya, itu harus dicabut ya, mungkin pilihannya adalah dicabut ya dok ya. Iya, tapi umumnya memang harus kita coba untuk pertahankan dahulu ya giginya itu. Karena memang banyak resiko ya dok ya kalau untuk cabut gigi itu ya dok ya. Untuk saat ini sih sebenarnya enggak sih, nggak apa-apa. Saya takut juga gitu ya, karena mindsetnya mungkin masyarakat itu kalau sakit gigi, wah ini harus dicabut gitu, kayaknya mending dicabut deh gitu. Jadi banyak asumsinya seperti itu sih dokter gitu. Oke dokter, wah pertanyaannya bagus-bagus nih dok, sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan bagus lainnya gitu. Mungkin nanti kita akan berdiskusi lagi gitu ya dok, mengenai kesehatan gigi dan mulut, karena kesehatan gigi dan mulut itu umum ya dok ya, karena masyarakat pun harus dan wajib mengetahui ilmu-ilmu ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gigi, karena kan memang tiap hari ini kita pasti berkaitan dengan gigi sendiri gitu ya dokter. Iya benar. Oke, terima kasih dokter atas sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali. Terus ikuti podcast Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.